Saya Rawi Sesa sebagai editor 1. Saya Wanda Putra Fatia sebagai editor 2. Saya Kamila Lenisa sebagai wawancara 2. Saya Ufarida Selaku wawancara 3. Saya Natalia Ci sebagai wawancara 4. Saya Atas Maulana sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku sebelumnya mengganggu waktunya Pak izin untuk memperkenalkan diri. Oh, dari saya dulu. Nama saya Abdullah Kakak Jiliki, bisa dipanggil Kaki. Saya dari PAO PPS. Ya, sini langsung pertanyaan aja kali ya, Bu Pak. Jadi, bagaimana sih proses pengambil kredit rumah di Bank BJB? Oke, yang pertama pada saat ada nasabah yang mengajukan pembiayaan LPR di Indonesia Syariah, itu kita slip dulu atau BCK. Kita mendapat datanya dari mana? Dari KTP. Kita BCK dulu, kita slip dari KTP. Kalau pengajuannya itu single, berarti kita slipnya cuma nasabahnya aja. Cuma kalau dia sudah menikah atau sudah punya pasangan, kita cek BCK-nya itu nasabah dan pasangannya. Nanti pada saat di slip itu ternyata validitasnya masih baik atau bisa dilanjut, itu kita bisa proses selanjutnya. Tapi kalau validitasnya sudah buruk, sudah masuk validitas 3 atau 5, itu sudah tidak bisa diterima atau sudah tidak bisa dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Kalau di kita itu namanya bukan KPR tapi PPR. Kalau KPR kan kredit ya, kita kan syariah dari kredit, adanya pembiayaan. Jadi kalau PPR itu pembiayaan pemilikan rumah, cuma beda P sama K itu. Kalau kan kredit, kalau P itu pembiayaan. Nah, jadi pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan PPR ke kita cek dulu nih. Kalau misalkan dia lolos di BJK kita mintai persyaratan selanjutnya. Persyaratan selanjutnya itu apa aja sih? Yang pertama kayak fotokopi KTP, kemudian ada kartu keluarga, kemudian slip gaji, kemudian surat keterangan kerja, kemudian ada rekoran. Nanti kita analisa dulu. Kebetulan saya sebagai prosesor dulu. Jadi kalau untuk saya kebetulan prosesor ya, prosesor itu yang menjalankan pada saat ada nasabah ingin pengajuan kredibilitas. Saya yang proses. Jadi data yang masuk itu lewat saya dulu dan diproses. Jadi kita analisa dulu tuh legalitas yang sudah tadi saya sebutkan, kita analisa. Kemudian pada saat nanti si nasabah itu disitu kan ada tuh BI checking itu ada pinjaman bank lain, nggak hanya di kita aja sebenarnya. Jadi pada saat itu misalkan kamu mau ngambil PPR, kita BI checking, kita slip, ternyata pinjamannya banyak, misalnya banyak nih di bank lain, pinjaman dulu, pada saat saya hitung utang dan angsurannya itu tidak bisa lolos, itu kita infokan dulu nih ke nasabah, Pak, Ibu, mohon maaf angsurannya sekian, dengan bahwa sekian dan bahwa sekian. Pada saat angsuran yang sudah kita tentukan ke nasabah ternyata itu lebih besar utangnya daripada angsuran, kita tidak bisa lanjutkan. Di kita itu ada yang namanya BDR dan DSR. DBR itu semacam kayak kalau istilahnya kita itu DBR angsuran yang diajukan plus hutang di bank lain. Kalau hutang di bank lain plus angsuran itu tidak masuk dalam kriteria kita kan ada kriteria ini, gaji yang 10 juta, gaji yang di bawah 10 juta, gaji yang di atas 10 juta. Itu ada kriterianya, misalkan gaji yang di bawah 10 juta itu DBR-nya 50%.
Jadi kalau DPR 50% misalkan gajinya 10 juta, jadi 10 juta berarti maksimal angsurannya itu di kalau DPR 50% misalkan lebih 10 juta, angsuran DPR itu maksimal 5 juta. 5 juta itu bukan angsuran yang kita hitungin aja, tapi ditambah dengan hutang-hutang lain. Kita lihat dulu sih, kalau misalkan si hutang-hutang bank lain dan angsuran yang kita tentukan itu melebihi 5 juta, berarti tidak bisa karena sudah melebihi dari 50%. Berarti tidak bisa untuk kredit. Iya, iya. Kalau di bawah 50% baru bisa kita proses selanjutnya. Setelah analisa sudah jadi, terus saya rasa ini bisa diajukan atau bisa lolos di tahap selanjutnya, kita ajukan. Nah, tahap selanjutnya itu kita komite. Kalau di kita kan ada KCP dan AC ya. Kalau KCP itu kantor cabang pembantu, kalau KCP kan kantor cabang. Kalau kantor cabang pembantu itu limitnya 500 juta. Jadi kalau 500 juta ke atas itu limitnya limit KC kantor cabang. Jadi untuk proses selanjutnya kita masukkan berkas di kantor cabang. Tapi kalau pengajuan kreditnya itu plafonnya di bawah 500 juta, itu bisa kita lanjutkan di KCP. Kebetulan sih di KCP jadi bisa ditentukan plafonnya di bawah 500 juta. Kalau di bawah 500 juta itu kita bisa proses komite. Komitenya itu dilakukan oleh saya, supervisor, dan pimpinan KCP. Jadi di komite itu saya di interview lagi sama SO, analisa kamu sudah sampai mana, ini nasabahnya kerja di mana, pembiayaan sebelumnya di slipnya itu masuk atau enggak, saya ditanya-tanya itu. Dan saya harus bisa berargumen bahwa nasabah yang saya proses ini bisa masuk dan bisa ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan dari SO sudah setuju tanda tangan, kemudian saya lanjut ke pimpinan KCP. Apa yang saya sudah sampaikan ke SO itu saya sampaikan kembali kepada pimpinan KCP. Dimana dari SO itu sudah di ACC atau belum. Kalau misalkan SO sudah tanda tangan, saya sudah tanda tangan, ke pimpinan KCP juga bisa diputuskan bisa dilanjut atau tidak. Karena pemutus untuk dilanjutkan atau tidaknya pembiayaan itu dari pimpinan KCP sebenarnya. Jadi bertahap dari saya, kemudian dari SO, kemudian ke pimpinan KCP. Kalau semuanya sudah ditandatangan, saya berikan ke pihak legal. Pihak legal fungsinya untuk apa? Untuk memverifikasi bahwa legalitas yang saya penuhi, yang saya minta dari nasabah itu sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kayak slip gaji, ini orang, surat keterangan kerja, terus surat keterangan domisili itu sudah lengkap, itu saya bisa lanjutkan ke pencairan. Sebelum pencairan ada akad dulu. Gitu. Dari legal nih, saya menghadap ke legal bilang ini berkasnya sudah lengkap nih, Mas Fakih. Oke Pak, kira-kira ada tambahan atau kekurangan apa yang saya bisa penuhi pada saat akad, nanti dicatat. Misalkan pemenuhannya formulir atau foto 3x4 suami istri, itu bisa dipenuhi pada saat akad. Oh itu aja Pak, oke, itu saya penuhi pada saat akad. Nah kemudian tahap selanjutnya adalah akad. Setelah saya mendapatkan persetujuan dari SO, pimpinan KCP, kemudian sudah ditandatangani oleh manajer legal, itu saya jadwalkan untuk akad. Akadnya itu bisa di kantor notaris atau bisa di kantor kita, atau bisa juga di developer perumahan. Jadi tergantung kita tekokannya antara nasabah notaris mau di mana nih. Tapi kalau akadnya massal biasanya di developer. Kalau akadnya cuma 1-2 biasanya kita ke notaris gitu. Setelah akad sudah ditandatangani semuanya oleh nasabah dan pasangannya, itu kan orang legal juga ikut ya. Nah, di akadnya itu kita ada akad 2 kali, akad dengan notaris, dengan setelah notaris baru akad dengan kita dari pihak bawah. Kalau semua sudah dipenuhi baru nanti pencairan rumah tersebut. Setelah pencairan itu sudah selesai, jadi kita membayarkan rumah itu ke developer dan nasabah membayar angsuran ke kita karena kita sudah beli rumahnya. Istilahnya kita bookcase lah rumah di developer, tapi yang mengangsur ke kita itu nasabahnya gitu.
Sudah sampai situ, nanti bulan-bulan berikutnya ya seperti biasa sudah ditentukan gitu angsurannya sampai lunas berapa. Jadi misalkan ambil yang 15 tahun dan 180 bulan, itu nanti kita buatin jadwal angsurnya. Jadi nasabah sudah tahu nih angsuran yang harus dibayar per bulannya berapa gitu. Jadi kalau misalkan sudah jatuh tempo tapi nasabah tidak membayar angsurannya, itu kita tagih. Kadang ada juga beberapa nasabah yang lupa kayak gini, ibu bapak angsurannya belum masuk, mau ditransfer, oh iya pak, caranya gitu. Tapi pencairannya itu jangka waktunya lama atau cepat? Di hari yang sama, Di hari yang sama. pada saat harus di hari yang sama. Kalau tidak di hari yang sama kita bisa memberikan. Dan apa saja manfaat atau keunggulan yang ditawarkan oleh kredit terjual di bank BJB Syariah dibandingkan dengan bank lainnya? Keunggulannya Pak? Keunggulannya kalau di kita pertama, kalau kolektibilitas 5 kita bisa pengajuan khusus gitu. Bisa banding lah istilahnya. Kalau ditolak kan kalau udah tahun kolektibilitas 5 kita bisa tolak, cuma kita bisa banding ke pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang itu menyetujui, kita bisa lanjut, tapi tidak semua disetujui karena kita lihat nih dari analisa saya, kemudian dari legalitas dan karakter nasabah. Yang paling penting itu sebenarnya karakter nasabah. Karakter nasabah itu bisa dilihat dari rekening koran sebenarnya dan dari slip. Kalau dari slip itu dia utangnya banyak tapi tidak ada kolektibilitas, maksudnya kolektibilitas di sini telat atau tidaknya nasabah untuk membayar angsuran. Misalkan kamu ada utang nih di bank lain, jatuh tempo tanggal 25 atau tanggal 10 ya, tanggal 10. Terus kamu lupa nih, ternyata kamu baru bayar di tanggal 30 di bulan itu udah turun tuh kolektibilitasnya jadi kolektibilitas 2. Nah di slip itu ketahuan si nasabah ini selama dia punya utang atau punya pinjaman di bank lain, itu dia mengangsurnya tepat waktu atau enggak. Kalau dia tepat waktu, dari slip dan dari rekening korannya juga ada uang untuk membayar angsuran kita bisa proses. Itu keunggulan pertama. Dan kedua, marginnya bisa dibilang lebih rendah dibandingkan bank-bank lain. Margin itu bunga kalau di konvensional itu. Dan kalau di syariah, kalau akad itu kita sebelum akad nih, pada saat pengajuan kita sudah terangkan terlebih dahulu tuh marginnya berapa, terus yang kita terima berapa, keuntungannya. Kalau di bank konvensional sih setahu saya swapping ya, jadi misalkan dia jangka waktunya 180 bulan atau 15 tahun. Pada tahun 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun itu sudah kelihatan tuh bunganya misalkan 10%. Tapi pada tahun keempat itu tidak diberitahukan kepada nasabah bahwa marginnya segini loh, bunga segini enggak. Jadi pada saat tahun keempat dia dapat notifikasi untuk membayar angsuran itu bisa lebih tinggi dibandingkan 3 tahun pertama. Kalau di kita dari tahun pertama sampai tahun lunas itu nasabah tahu, misalkan tahun pertama sampai tahun kelima itu marginnya 10% dan seterusnya, itu marginnya ada kenaikan setiap 5%. Jadi kalau di kita itu margin atau suku bunga itu sudah diberitahukan di awal. Dan kalau di kita tuh ada akad namanya murabahah dan annuity. Terus keuntungan ketiganya, kita sebagai marketing sih lebih fleksibel ya. Kita selalu datang ke developer, kita silaturahmi. Jadi pada saat ada nasabah yang ingin bertanya kita, itu kita tidak standby. Nggak hanya pada saat ada berkas aja kita begini, tapi sering lah, bisa dibilang sering kita datang ke developer, nanya nih ada nasabah nggak, ada keluhan apa gitu. Terus alasan dia milik ke BJB Syariah apa gitu. Kita kan selalu harus edukasi ke marketing atau marketing. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bank BJB menawarkan asuransi terkait kredit rumah untuk perlindungan tanah? Kalau di kita
pada saat pengajuan PPR itu asuransinya sudah kita tentukan di awal gitu. Dia mau asuransi yang jenis apa nih? Ada jenis yang dua doang, PHK juga ada, macet juga ada, kebakaran juga ada. Jadi tergantung nih kita mau menentukan untuk asuransinya itu mau asuransi apa gitu. Entah itu mau jiwa aja, jiwa PHK bisa, jiwa PHK macet bisa, jiwa PHK macet dan kebakaran juga bisa. Kita tawarkan di awal karena biaya asuransi itu ditanggung oleh masyarakat. Kadang juga ada developer yang menawarkan asuransi ditanggung oleh developer tapi jarang. Kalau asuransi biasa ditanggung sendiri. Kalau yang ditawarkan sama developer itu yang free biaya-biaya itu kayak biaya administrasi, BPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Itu aja sih yang biasa ditawarin sama developer. Kalau asuransi biasa sih rata-rata bayar sendiri. Kak, untuk berapa biaya BPHTB untuk rumah KPR subsidi? Apakah gratis atau ada biaya tertentu? Gratis. Kalau rumah subsidi itu kita cuman biaya yang dikeluarkan dari masalah itu cuma dia materai. Dia cuma bawa materai aja kalau di kita materai. Materainya itu yang mantepin dari developer. Kalau kita free, kalau subsidi itu nggak ada biaya yang dikeluarin karena sudah beban dari apa namanya developer. Ada itu, ada terkait dengan subsidi. Iya. Subsidi. Kalau di kita tuh ada komersil dan subsidi. Sebenarnya produk dari KPR itu banyak. Nggak cuma subsidi, nggak cuma komersil itu selain subsidi itu kan untuk orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu ya, karena kan asuransi murah ya. Kalau komersil itu harga rumahnya dan tanahnya itu bisa dibilang beda lah dengan subsidi. Assalamualaikum. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu cari anak teknik, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak manajemen, aku maju paling depan. Planning, organizing, actuating, dan controllingku siap menjadi saksi keseriusanku.